Raden Ajeng Kartini. Ia bukan hanya anak dari seorang bangsawan Jawa, tapi juga anak dari zaman yang sedang gelap bagi kaum perempuan. Di saat perempuan lain hanya dipersiapkan untuk dapur dan pelaminan, Kartini hadir membawa harapan dan cahaya. Pendidikan adalah jendela dunia. Begitu kira-kira semangat yang ia tanam dalam hati. Meski pada usia 12 tahun, ia harus menjalani pingitan, terkurung oleh adat yang membatasi perempuan. Kartini tak tinggal diam. Ia menjadikan buku-buku sebagai sahabat dan pena sebagai senjata. Dari balik tembok rumah, ia menulis surat-surat penuh cita. Dalam setiap katanya, terselip keberanian. Aku ingin wanita bisa berdiri sejajar, berpikir bebas dan bermimpi besar. Perjuangan belum selesai, kata Kartini. Dan benar, perjuangannya kini diteruskan oleh jutaan perempuan Indonesia yang berani bersuara dan berkarya. Setiap tanggal 21 April, bangsa ini memperingati Hari Kartini, bukan sekedar mengenang, tapi merayakan semangat, keberanian, dan cinta dari seorang perempuan luar biasa. Raden Ajeng Kartini, sang pelita dalam gelap, sang cahaya yang tak pernah padam. Apakah kamu sudah yakin dengan pilihanmu, Mbak? Apa aku boleh punya pilihan lain? Saat Kartini berusia 16 tahun, dia akan segera menjadi Raden Ayu. Dalam hal ini, memang seperti itu. Tentu dengan segala konsekuensinya. Ayah dan ibu, Kartini sudah 16 tahun menanti, dan hari inilah saatnya Kartini menjadi Raden Ayu. Ketika perempuan hendak menjadi Raden Ayu, dia harus menjalani pingitan. Dikurung di dalam rumah semenjak menstruasi pertama, menanti laki-laki bangsawan melamarnya menjadi istri pertama, kedua, bahkan ketiga. Dan tibalah saat dimana kakak Kartini menikah sederhana tetapi tidak lari dari adat Jawa. Seorang mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria. Kartini, sudah waktunya adik-adikmu pingitan. Kalian kan mau kebebasan. Kalian harus ngikutin kata-kata Mbak. Semenjak kakak kita menikah, aku sing paling kuasa nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malikumiddin, ya kana budaya kana stain, hanya kepada kita semua minta pertolongan. Tapi ternyata Kartini membawa dua adiknya bermain di pantai. Dan ternyata Kartini mendapat surat dari Stella, temannya dari Belanda. Dan ternyata Stella berada di Indonesia dan ingin berjumpa dengan Kartini.
Dan mereka bertemu. Dan Kartini ingin dibawa ke Belanda bersama Stella. Dan Stella pun menyetujuinya. Ketika Kartini selesai bertemu dengan Stella, temannya dari Belanda, Kartini meminta izin ayah untuk belajar di Belanda, tapi ayahnya meminta waktu untuk menjawab. Maafkan aku, ayah. Anakku Kardina, sebentar lagi calon suamimu akan menjadi Bupati Sungai. Dia orang baik. Tapi dia sudah punya istri, ayah. Ayah sudah terlanjur janji, nak. Ayah sebagai seorang bangsawan tidak bisa mengingkari janji. Dan Kartini mendengar itu semua. Ini Ya, ayah. terima proposalmu. Makasih, ayah. Dan ternyata Romo mengizinkan anaknya ke Belanda. Mohon maaf Kang Mas. Jangan biarkan Kartini pergi ke Belanda. Ketika Ibu Kartini ingin memanggil Romo, ayah Kartini, dia kaget melihat Romo yang sudah terbaring lemas di ranjangnya. Dan dia segera mencari dokter Cynthia. Kardina, panggil Bu Cynthia. Bisa bicara sebentar? Cynthia, ada apa dengan Romo? Romo mengalami penyakit jantung, Nyai. Jangan asal bicara, Cynthia. Tapi dari hasil pemeriksaan saya, Romo begitu, Nyai. Kalau begitu, saya permisi. Akhirnya Romo pulih setelah terbaring lemah. Apakah kamu sudah siap menyandang gelar Raden Ayu? Aku setuju, tapi dengan 3 syarat. Pertama, aku tidak mau bersujud kepada suamiku di saat acara pernikahan nanti. Kedua, aku mau dibuatkan sekolah. Ketiga, aku tidak mau dipoligami. Kartini, kau jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu sudah, Bu, sudah. Kartini, ikuti kata Ibu. Dan akhirnya Romo menerima syarat Kartini dan dia pun menikah dengan Adipati Jojodiningrat. Iya lah. Ini juga nggak ada orang. Ini mati. Ya, Mbak. Make up si Umi yang mau menikah. Layar. Iya lah. Ini juga. Tuh.